Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ibatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'ala alladzina amanu wajhan nahari wa qulu akhirahu la'allahum yarji'un. Sadaqallahu al-azim. Bapak Ibu yang dimuliakan dan kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan memohon kepada Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan permohonan kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih pada dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari revisi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 72. Temanya strategi budaya dan ujian keimanan. Maqalat ta'ifatun min ahli kitab, dan segolongan ahli kitab berkata sesamanya. Kalau segolongan berarti tidak semuanya ahli kitab yang bersalah, ya. Juga mereka yang taat dan ikut Rasulullah SAW. Maqalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'ala alladzina amanu. Berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang beriman. Wajhan nahari, pada awal siang, waqulu, dan ingkarilah akhiru, di akhirnya. La'allahum yarji'un, mereka kembali kepada kekafiran. Ini ayat 72 Bapak Ibu. Di ayat 71 disampaikan sebelumnya, di mana Allah mengecam ahli kitab yang memutarbalikkan wahyu dan menyembunyikan kebenaran. Dan di ayat 72 ini adalah bukti nyata strategi mereka membuat budaya agar kaum muslimin ragu terhadap Islam, dengan berpura-pura masuk Islam di pagi hari dan murtad di sore hari. Ini menunjukkan konspirasi dan kerusakan hati mereka. Ini Allah gambarkan Bapak Ibu tabiat Bani Israel. Dan Bani Israel sekarang tetap masih ada dan akan ada selalu sampai berakhirnya kehidupan ini. Karena Al-Quran itu berisi peristiwa-peristiwa masa lampau, peristiwa sekarang, dan peristiwa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa masa lampau itu akhir tiba bagi kita. Allah mengecam Bani Israel, Allah menyebutkan tipu daya Bani Israel. Maka ketika kita berhubungan, berdagang, dengan Bani Israel, hati-hati. Bani Israel siapa? Itulah Yahudi itu, Bapak Ibu, itu adalah kelompok Bani Israel. Dan jangan sampai pula kita bertabiat sama dengan Bani Israel. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, waspada di budaya musuh Islam. Musuh Islam ini akan ada selalu sampai berakhirnya kehidupan ini Bapak Ibu. Musuh Islam itu Bani Israel, musuh Islam itu orang kafir, musuh Islam adalah munafik. Maka dengan adanya ayat ini Allah mengabarkan ada orang yang mengaku dia beriman, di pagi hari, sore hari dia tidak beriman lagi. Memang dia tidak beriman, cuma dia tidak mengaku. Maka kita hati-hati Bapak Ibu, bergaul dengan siapa saja, tertarik bermitra dengan seorang baiknya, solehnya, bermitra kita dengan dia, ternyata dia bukan orang muslim. Dan juga pernah kami menemukan Bapak Ibu ada orang yang traveling di Maroko. Dia pergi ke Maroko itu mayoritas muslim, tapi mayoritas muslim, tapi mereka ada buka hubungan diplomatik dengan Israel.
Nah, ada orang penjual di situ, orang itu kata masuk, masuk Allah Akbar. Orang pikir dia muslim, belanja di situ. Pas pulang, pas keluar itu nampak mereka di situ ada bendera, terlihat ada di sudut ada bendera Israel. Kemudian dikatakan oleh tetangga itu mereka bukan muslim, mereka Yahudi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hati-hati kita dalam berbisnis dengan orang-orang yang munafik yang mereka menampakkan Islam tapi tidak Islam. Juga ketika mengambil minat itu juga hati-hati Bapak Ibu. Allah sudah sebutkan ini. Kemudian yang kedua, pentingnya keteguhan iman. Ya, seperti umat yang tetap istiqomah. Jadi melihat orang lain murka, ya, tetap teguh. Yang diajarkan kita, ada orang di golongan Bapak Ibu ya karena pernikahan, karena pendidikan, karena beasiswa, mereka menggadaikan Islam mereka. Ada anak ini kan rajin hebat-hebat, ekonominya lemah, dia rajin hebat. Nah, tapi dia pakai jilbab. Kemudian dapat beasiswa ke Amerika, syaratnya harus buka jilbab. Dia buka jilbab dia pikir kita masukkan ke dalam dia buka jilbab kan sampai tahu dia sudah sulit bawa pakai jilbab aja. Kalau jilbab itu baru sampai di situ, dicuci otaknya, mulai dia menjadi otak Bapak Ibu. Ini hati-hati. Kemudian ini apa lagi? Strategi musuh membingungkan Muslim. Banyak sekarang kampanye-kampanye liberal resmi yang menyesatkan makna toleransi. Nah, di mereka menyatakan kita ini kan bertoleransi, ya, bertoleransi di sama kita. Maka ketika ada Natal kita Natalan, ketika ada Waisak kita Waisak. Awalnya seperti itu Bapak Ibu. Lama-kelamaan kita sudah kebablasan. Maka kita harus kuatkan iman kita. Anakun binukum waliyadina. Mana yang boleh bermuamalah kita bermuamalah, mana yang dilarang tidak akan kita lakukan. Kemudian bahaya pengaruh negatif dari tokoh palsu. Sekarang banyak kita lihat Bapak Ibu di media sosial, televisi, mereka ada dari kalangan ulama, tapi mereka justru menyesatkan umatnya. Maka kita Bapak Ibu ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah mengatakan apa? Meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepadanya lan tadilu abadan. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah tidak mengatakan aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama tidak. Al-Quran mengatakan, Rasulullah mengatakan Al-Quran dan Sunnah saja. Tentu kita belajar Al-Quran dan Sunnah dari para ulama, tapi tetap kita cocokkan apa yang dikatakan ulama itu dengan Al-Quran, kita cocokkan dengan Al-Sunnah. Setelah Bapak Ibu, ini Allah gambarkan kepada kita surah Al-Imran 72 bahwa banyak orang-orang yang memusuhi Islam, tapi mereka berkesing Islam, tapi isinya tidak Islam. Mudah-mudahan berselamatkan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya berapa tuh dia? 99 ya?